Materi berikutnya yaitu terkait konversi satuan atau unit conversion. Mengkonversi satuan adalah mengubah dari satu satuan atau unit ke satuan yang lain. Sebelumnya mari kita simak berita di mana terjadi pada tahun 1999 suatu pesawat antariksa yang mengorbit planet Mars itu hilang karena engineer gagal melakukan konversi sederhana dari sistem English ke SI yang mengakibatkan kerugian sebesar lebih dari 125 juta dolar dan menyebabkan misi tersebut gagal. Prosedur dalam melakukan konversi satuan itu sederhana. Kita hanya perlu untuk mengalihkan nomor atau nilai yang akan kita konversi dengan faktor konversi. Faktor konversi seperti kita lihat pada tabel 2.4 berikut. Contohnya bahwa 1 feet itu sama dengan 12 in, maka faktor konversinya adalah 1 feet per 12 in. 1 in sama dengan 2,54 cm, maka faktor konversinya adalah 1 in per 2,54 cm. Selanjutnya, untuk mendapatkan faktor konversi, kita bisa menggunakan data dari tabel konversi, tabel faktor konversi. Caranya, kita buka dulu tabel konversinya. Sudah saya share di e-learning ya. Kita cari unit yang akan kita konversikan itu di tabel yang sebelah kiri. Kemudian kita menempatkan unit yang akan kita menjadi tujuan konversi kita itu berada di sebelah kolom yang sebelah atas. Oke, kita lihat dulu ya untuk tabel konversinya. Bisa dibuka dulu. Volume ya. Sini volume, kemudian ada mass equivalent atau massa, kemudian ini linear, ini yang terkait dengan panjang, kemudian terkait dengan power atau daya, ini lalu energi ya. Ini sudah saya share juga di e-learning, bisa di download. Ini sebenarnya ada di buku dari textbook Himmelblue tuh. Kalau yang buku yang versi cetak itu ada faktor konversinya ya, tapi di e-book saya lihat tidak ditampilkan karena dia ada di halaman belakangnya cover utama. Oke, di sini kita coba untuk mengkonversi dari galon ke liter. US galon ya, kita cari. Oh, di sini sebelah kiri. Ya, locate the name. Jadi kita cari nama yang sekarang mau kita konversikan itu pada ini sebelah. Kita cari, oh misalkan US galon, kita cari mana US galon, oh ini US galon ya. Kemudian untuk unit yang menjadi tujuan atau satuan yang menjadi tujuan untuk dikonversikan itu ada di kolom pada top of the tabel ya, pada tabel yang sebelah atas. Ini mana? Oh liter, di sini liter. Maka di sini US galonnya di sebelah kiri, liternya sebelah kanan atas, sebelah atas. Nah kemudian kita tarik yang liter ini. Mana perpotongannya? Oh, ternyata di sini ada intersection perpotongan di ini. Maka faktor konversinya adalah 1 US galon itu sama dengan 3,785 liter. Jadi 1 galon itu sebenarnya hanya 3,785 liter. Jadi kalau galon yang di rumah-rumah itu sebenarnya bukan 1 galon. Itu lebih dari 1 galon itu, 3 galon kalau nggak salah ya. Ada suatu pesawat ya dengan kecepatan suara 1100 feet per second. Nah, seberapa cepat ya kalau dalam miles per hour ya, mil per jam. Nah, kita mau mengkonversi dari 110 feet per second menjadi apa? Menjadi mile per jam. Mile per hour ya. Jadi di sini nanti jangan misconception ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris maka HR itu artinya hour atau jam. Tapi kalau bahasa Indonesia HR itu sama dengan hari atau day. Nah, tidak ada yang salah, tapi kalian harus konsisten aja. Kadang-kadang saya tanya dulu, itu HR maksudnya apa? Jadi maksudnya begini. Kalau misalkan mau konsisten menggunakan bahasa Inggris berarti HR itu adalah jam. Jadi kalau nanti misalkan ada soal seperti ini,
going menjadi miles per hour, kalian konversikan ke mil per jam. Atau kalau misalkan mau tetap bahasa Inggris ya, tetap HR ya, tetap HR nggak apa-apa. HR itu hour kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang penting kalian paham. Misalkan menulis HR ya, itu yang tak maksud itu, yang saya maksud itu adalah ini adalah hour atau yang dimaksud adalah hari. Ya beberapa soalnya bingung dengan apa yang pekerjaannya sendiri ya. Ini kalau tidak mengerjakan sendiri itu nanti pasti ketahuan. Itu HR itu apa itu? Nah, bingung. Oh, HR itu hari gitu, padahal dia jelas-jelas di sini dia menyebutnya adalah jam. Di atas di soalnya itu berapa jam. Itu kalau nggak mengerjakan sendiri itu sering terjadi kayak gitu ya. Oh, dia nggak paham berarti dengan apa yang dia tuliskan. Tapi kalau mengerjakan sendiri pasti paham. Oh, itu HR di sini hour Bu, jam. Kalau itu hari maksudnya D. Nah, itu ya. Makanya nanti kalau dalam soal ada PR nanti setelah ini ya, ada PR. Itu tolong untuk dikerjakan sendiri atau minimal kalau diskusi dengan temannya, pastikan kalian paham dengan apa yang dituliskan. Nah, caranya mengkonversi yang pertama ada dua cara. Yang pertama ini kita menggunakan cara yang satu-satu dulu. Pertama yang kita konversikan apa dulu? Oh ini satu feet ya, feet per detik dijadikan mil per detik. Nih, mil per sekon. Dari 1100 feet per sekon dijadikan dulu menjadi mil per sekon. Berarti ini kalau mau jadikan faktor konversinya berapa? Faktor konversinya adalah kita lihat ya. Kita sambil belajar melihat faktor konversi mil ke ini ya, mil ke feet. Nih, mil ya. Mil berapa ini? Ini mil ya. Ini mil. Ya, ini mil. Kemudian ini feet ya. 5280 ya. Ini feet yang kita tarik ke sini. Ya, ini feet. Ya, ini mil ya. Kita tarik perpotongannya kan di sini ya. Nih, 5280. Ya, berarti di sini kita tuliskan 1100 feet per sekon ya. Faktor konversinya adalah 1 mil sama dengan 5280 feet. Perhatikan penempatannya. Mengapa feet yang di bawah? Karena nanti kita mau menghilangkan feet yang di sini. Kita mau mengubah feet dengan mil kan, maka di sini yang bahwa 1 mil sama dengan 5280 feet. Maka karena ini kita mau menghilangkan feet yang di atas, maka feetnya kita taruh bawah. Berarti 1 mil per 5280 feet. Kalau feetnya ini misalkan di bawah, kita mau menghilangkan, maka nanti kita taruh feetnya yang di atas. 5280 feet per 1 mil. Ya, jadi kemudian sini kita tinggal kalikan biasa ya. Ini feetnya sama ini kan menjadi hilang, maka 1100 ini perlu dibagi dengan 5280 atau dikali dengan 1 per 5280. Ini menjadi mil per sekon. Ya, sama dengan ini masih mil per sekon. Tadi tujuannya apa? Tujuannya mil per jam atau mil per hour. Kemudian sekarang kita mengkonversi dari mil per sekon ini menjadi mil per jam. Nah ini mil per sekon, ini S ya, mil sekon. Satu sekon berapa? Oh, satu jam itu adalah 3600 detik ya. Maka di sini kita tulis, karena kita mau menghilangkan yang sekon bawah, maka 3600 detiknya kita tulis di atas. 3600 detik per jam, per hour. Maka nanti kan ini sekon sama sekon kan hilang ya. Maka menjadi 0,2083 dikalikan, karena dia kan di atas 3600, ini menjadi mil per jam. Satuannya menjadi mil per jam atau menjadi ini. Oke, ini dua cara, dua tahapan. Boleh juga langsung dijadikan satu. Caranya bagaimana? Langsung 1100 feet per detik. Maka ini adalah faktor konversi untuk menghilangkan feet, untuk mengubah feet ke mil. Langsung dikalikan di sini dengan ini faktor konversi untuk mengubah dari sekon menjadi jam. Ini langsung dijadikan satu. Ya, ini lebih cepat, lebih efisien ya, lebih efisien. Oke, contoh yang lain.
rubahlah dari 400 in kubik ya, in kubik per day ya, per hari ya, ini hari per hari 4 in kubik per hari menjadi sentimeter kubik per menit. Oke, berarti ini in kubik per hari menjadi nanti sentimeter kubik per menit. Bagaimana mengubahnya? Maka di sini in harus kita ubah dulu ke sentimeter. Ini faktor konversinya ya, bahwa 1 in sama dengan 2,54 cm. Berarti di sini karena kita mau menghilangkan ins, maka in ditulis di bawah 2,54 cm per 1 in. Ingat karena dia kubik, maka di sini kubiknya nggak boleh hilang. Tetap pangkat 3. Kemudian mengubah dari hari ke jam ya, ini one day. Makanya kan jangan sampai misunderstanding ya, atau rancu di sini ada D, ada hour di sini pas 1 hari ya 24 jam. Maka di sini kita konversikan dikalikan mau menjadikan menit. Nah, mau menjadikan menit maka menit itu adalah 1 jam 60 hari. 1 jam ada 60 menit ya. Maka di sini kita hilangkan D-nya ya. D di sini. Jadi ini dikonversi 2 kali ya. Per D, ini kan 1 hari ya. Dari D dikonversikan ke jam, dari jam dikonversikan ke menit. Makanya di sini 2 kali konversi untuk yang waktu. Jadi D di sini nanti hilang dengan ini. Lalu dari D per jam ya, jamnya dikalikan lagi dengan faktor konversi 1 jam sama dengan 60 menit, maka didapatkan sentimeter kubik per menit. Oke, nah ini contoh yang berikutnya adalah yang dia menggunakan ada faktor massa ya. Tadi sudah kita diskusikan ya pada saat unit dan dimensi, perbedaan feet atau AE, American Engineering, dan SI. Contohnya di sini adalah perhitungan energi potensial, di mana melibatkan M kali G kali H, melibatkan massa. Ketika dia melibatkan massa, maka nanti kita perlu melakukan konversi dengan GC. Contohnya di sini diketahui berapakah potensial energi dalam feet pound force ya. Pertanyaannya, dalam feet pound force dari 100 pound drum yang menggantung 10 feet di atas permukaan bumi. Dengan referensinya adalah permukaan bumi. Ini contohnya. Drum digantung dengan ketinggian 10 feet. Berapa energi potensialnya? Oke, kita ingat bersamaan atau rumusnya adalah PE itu potential energi ya, atau energi potensial M kali G dikali H. Di sini adalah masanya adalah 100 pound. Kemudian G atau kepercepatan gravitasinya adalah 32,2 feet per sekon kuadrat. Ini sekon kuadrat ya. Kemudian H atau ketinggiannya adalah 10 feet. Ini ya, 10 feet. Rumusnya MGH ini 100 pound ya, karena dia massa namanya 100 pound mass dikalikan dengan G 32,2 feet per sekon kuadrat dikalikan 10 feet. Nah, karena dia mengandung pound mass, padahal yang diharapkan nanti kan harus pound force. Maka di sini dikalikan 1 per GC. Ini nilai ini adalah 1 per GC ya. Kalau GC-nya sendiri kan 32, kalau GC-nya adalah 32,174 feet pound mass per sekon kuadrat pound force ya. Maka di sini adalah dikalikan 1 per GC. Ini dibalik apa namanya yang bawah sama yang di atas ya, yang pembilang sama penyebutnya itu dibalik. Sehingga diperoleh ini 1000 feet pound force. Karena di sini nanti kan untuk menghilangkan ini pound mass, ini kan untuk menghilangkan pound mass-nya ini ya. Kemudian feet ya, di sini kan ada feet kuadrat ya. Feet kuadrat, maka feet-nya kan hilang 1 ya. Feet kuadratnya kan hilang 1. Kemudian sekon kuadratnya hilang semua ya. Maka satuannya tinggal apa? Itu feet pound force ya. Feet pound force. Betul ya. Di sini kebetulan nilainya pas 32,174 ya. Kebetulan di 10 maka menjadi 1000 feet pound force. Oke, ini satuan energi ya. Ini satuan energi itu adalah feet pound force. Self assessment test silahkan. Apa itu GC? Ya, tadi sudah kita diskusikan. Apakah rasio atau perbandingan ya pembilang dan penyebut suatu faktor konversi sama ya atau seragam? Apakah perbedaan antara pound force dan pound mass pada sistem American Engineering ya? Apa bedanya pound mass sama pound force? Ya, tadi sudah kita diskusikan juga.
Lalu apa yang membedakan ini? Mengkonversi satuan dengan sistem SI dan dalam sistem AE atau American Engineering. Nah, silakan untuk dipelajari ya. Silakan untuk dikerjakan sendiri ya sebagai assessment. Apakah saya sudah paham ini ya? Kalau sudah paham berarti oke, berarti sudah lumayan bisa menangkap materi. Kalau belum paham berarti tadi belum menangkap materinya. Perlu untuk dibaca dari textbook atau diulangi lagi ya penjelasan saya dari depan tadi. Sebelah kiri. Checking your work and your team work really important ya. Kita perlu untuk cek untuk satuan. Makanya dalam perhitungan nanti asas teknik kimia, kalau tidak menuliskan satuan ya, selama itu ada satuannya loh ya, tidak menuliskan satuan, maka pekerjaan saudara adalah salah. Kalau misalkan tadi perhitungan energi contohnya seperti ini, kok di sini tidak ada satuannya, ada angkanya hanya 1000 saja, tidak diberi satuan, maka pekerjaannya salah. Karena nggak bisa terbaca. Ini maksudnya apa ya? Karena 1000 feet von post berbeda ya dengan misalkan ini dengan 1000 meter, 1000 misalkan meter kilogram, 1000 newton itu berbeda. Maka perlu ya untuk menuliskan satuan, kecuali memang untuk yang tanpa dimensi. Nanti habis ini kita akan diskusi terkait dengan dimensi ya. Nanti ada namanya bilangan tak berdimensi ya. Itu memang tidak, karena tidak berdimensi maka dia juga tidak punya satuan. Seperti itu. Oke, ini adalah tugasnya. Tugasnya soalnya berkelompok ya. Soalnya berkelompok tetapi pekerjaannya adalah individu. Jadi silakan nanti dibagi menjadi 4 kelompok, bebas saja karena seperti di KF kemarin juga sudah pernah membagi kelompok ya. Saya beri kebebasan karena ini tugasnya bukan tugas kelompok, tugas mandiri. Cuman soalnya adalah per kelompok. Ada kelompok soal 1, kelompok soal 2, kelompok soal 3, kelompok soal 4. Ya usahakan satu kelas itu rata ya, nanti jangan semuanya ada di kelompok 1 ya, harus sebisa mungkin rata. Kerjakan sesuai dengan pembagian kelompok ya. Tugas merupakan tugas individu di sini. Diperkenankan diskusi dengan temannya pada saat pengerjaan. Silahkan mau mengerjakan ini sama-sama satu kelas pun sama-sama juga nggak apa-apa. Menggunakan Google Meet misalkan ya. Nanti saya sudah mengerjakan nih yang nomor 211B. Nanti temannya juga dijelaskan. Temannya nggak masalah ya. Kalian bisa berdiskusi dalam proses pengerjaan. Yang terpenting Anda semua paham dengan nanti apa yang dikerjakan dan dikumpulkan. Lalu dikumpulkannya melalui e-learning ATK 1 ya. Dari yang tugas 1, perhatikan due date-nya adalah 18 September ya. Jangan sampai ada yang terlambat. Soal diambil dari buku Principle and Calculation in Chemical Engineering edisi 8 ya. Mulai dari halaman 80 ya. Ya, kita cek sama-sama biar tidak terjadi kesalahan ya. Sini ya, ada di halaman 80. Cek di sini. Ini ya. Ini 211, ini ada mulai dari ya B, C, D, E, kemudian ini 221, 22, 222 dan seterusnya. Ya memang ada yang sudah ada jawabannya ya, tapi ingat jawabannya ini hanya jawaban akhir ya. Kalian harus melakukan perhitungannya juga dituliskan, tidak boleh langsung to the point pada nilai akhir ya. Tapi proses pengerjaannya seperti konversi seperti ini itu harus dikerjakan, dituliskan semua prosesnya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau memang ada jawabannya, gunakan hanya sebatas untuk ngecek benar nggak sih pekerjaan saya. Seperti itu ya. Oke, baik. Saya rasa ya terima kasih untuk materi, unit, dan dimensi. Sampai di sini saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.